warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel Dina Martia. Di video kali ini aku mau bahas lebih detail tentang PKTBT. Nah, apa itu PKTBT? PKTBT yaitu penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nah, tujuannya apa? Kenapa kita harus melaksanakan PKTBT? Ada dua tujuan dari PKTBT. Yang pertama yaitu penguatan kompetensi teknis umum atau KTU. Yang kedua, penguatan kompetensi teknis substantif atau KTS. Nah, sesuai dengan tugas dan jabatan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman dosen, berarti sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Atau misalnya Tendik, ya sesuai tugas dari Tendik. Gitu. Nah, untuk PKTBT, teman-teman juga bisa buka pedoman PKTBT dari kementerian yang sudah di-share. Nanti teman-teman harus ingat lagi ya, teman-teman harus cek peraturan terbaru yang terkait atau yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan PKTBT di Angkatan Latsar teman-teman. Ini aku berdasarkan pengalamanku jadi menggunakan pedoman waktu pelaksanaan PKTBT. PKTBT ku dilaksanakan kurang lebih Maret tanggal 24 selama 10 hari, yaitu pada masa habituasi. Gitu. Kalau teman-teman sekarang kan kebanyakan dilakukan sebelum mengikuti Latsar. Jadi sebelum mengikuti Latsar baik on kampus maupun selanjutnya. Kalau aku bersamaan dengan habituasi. Gitu. Kemudian, nah PKTBT ini merupakan salah satu komponen penilaian Latsar. PKTBT di tahunku berkontribusi sebesar 20% dari total penilaian lainnya di keseluruhan Latsar CPNS. 20% ya teman-teman. Gitu. Nah, PKTBT dibagi menjadi dua sesuai dengan tujuannya. Yang pertama KTU, yang kedua KTS. KTU, kompetensi teknis umum. Nah, ini biasa juga disebut dengan pelatihan non-klasikal atau e-learning yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan awal bagi CPNS yang akan bekerja di lingkungan Kemdikbud, karena saya kebetulan di Kemdikbud. Jadi KTU ini nanti dilaksanakan melalui e-learning. Nah, nanti teman-teman setelah dijadwalkan, PKTBT-nya akan ada jadwalnya mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, untuk pelaksanaan KTU ini nanti akan dilaksanakan selama 4 hari melalui e-learning itu atau setara dengan 20 jam pelajaran. Nah, nanti aku akan bahas lebih lanjut juga tentang KTU. Yang kedua yaitu KTS. KTS atau kompetensi teknis substantif dapat dilaksanakan melalui pendidikan klasikal atau non-klasikal yang terkait langsung dengan tugas pokok jabatan CPNS. Nah, ini kalau yang KTS ini intinya yaitu kalian nanti akan upload dokumen-dokumen. Kalian harus persiapkan dokumen sertifikat pelatihan, BIMTEK, kemudian surat undangan, surat tugas, proceeding teman-teman kalau ada, SK mengajar, AA pekerti. Nah, itu nantinya yang akan digunakan untuk penilaian KTS. Gitu. Selanjutnya, gimana evaluasinya? Evaluasi hasil pembelajaran PKTBT untuk KTU sebesar 40%. Untuk KTS 60%. Nah, dari 100% nilai ini nanti 20%-nya akan menjadi bagian dari total nilai keseluruhan kegiatan Latsar CPNS gitu. Jadi nilai PKTBT ini menyumbang 20% ya teman-teman dari total nilai. KTU 40%, KTS 60%. Jadi teman-teman bisa nanti kira-kira menyiapkan lah KTS-nya, dokumen-dokumen apa yang kira-kira teman-teman perlukan. Kemudian
pelaksanaan PKTBT. Nah, seperti yang udah aku singgung di awal tadi, pelaksanaan PKTBT itu bisa di 2 waktu. Yang pertama, dilaksanakan sebelum teman-teman mengikuti Latsar CPNS, seperti yang saat ini sedang banyak akan dilaksanakan. Nah, yang kedua, dilaksanakan bersamaan dengan habituasi di 10 hari pertama. Nah, kebetulan yang aku dilaksanakan bersamaan dengan habituasi. Jadi, yang aku kemarin dilaksanakan tanggal 24, mulai tanggal 24 Maret gitu. Kenapa 10 hari? Nah, 4 hari teman-teman mengerjakan KTU, sisanya teman-teman melengkapi dokumen KTS gitu teman-teman. Terus syaratnya apa kalau ikut PKTBT? Nah, ini agak berbeda ya dengan yang aku kemarin, karena aku PKTBT-nya dilaksanakan ketika habituasi, jadi secara otomatis aku sudah harus melengkapi persyaratan dokumen hard copy yang aku bilang di video aku sebelumnya tentang persyaratan yang harus kita siapkan sebelum mengikuti Latsar. Nah, dokumen-dokumen tersebut sudah aku siapin karena aku udah melaksanakan kegiatan on kampus 1 di Balediklat yang ditentukan. Terus gimana teman-teman yang pelaksanaan PKTBT-nya sebelum Latsar? Apakah perlu juga menyiapkan dokumen-dokumen itu sebelumnya? Kebetulan aku udah konfirmasi juga ke temanku yang sudah melaksanakan PKTBT. Nah, untuk dokumen-dokumen itu belum perlu untuk disiapkan, karena memang dokumen-dokumen yang saya sebutkan sebelumnya itu berupa hard copy yang nantinya akan kita bawa ke Balediklat. Kan teman-teman belum melaksanakan Latsar untuk ke Balediklatnya, atau belum pelaksanaan Latsar secara distance learningnya. Jadi ke-7 dokumen itu teman-teman belum butuhin. Kalau misalnya udah dibutuhkan ya cukup ini ya, menyita waktu karena kendala kita yang harus bekerja dari rumah, sedangkan ada beberapa dokumen seperti surat tugas, SKP, surat pernyataan pengikutan peserta Latsar. Nah, itu kan ada 7 dokumen itu yang cukup menyita waktu kalau harus disiapkan dari awal. Nah, teman-teman nggak usah pusingkan dulu yang itu, berarti untuk PKTBT teman-teman belum memerlukan ke-7 dokumen itu. Yang teman-teman butuhkan yang pertama adalah laptop ya teman-teman. Teman-teman butuh laptop karena model pembelajarannya yang non klasikal, yaitu melalui e-learning, otomatis teman-teman butuh laptop atau komputer. Kemudian jaringan internet yang stabil, ya usahain yang stabil ya, jaringan internet. Kemudian foto, karena nanti teman-teman diminta untuk mengupload. Jadi ketika teman-teman udah dapat daftar jadwal pelaksanaan PKTBT, nanti akan dikasih pedoman untuk mengupdate profil di website Kemdikbud, dan juga nanti di Diklat untuk pelaksanaan KTU. Nah, nanti teman-teman diminta untuk mengupdate profil dengan melengkapi foto. Nah, fotonya kalau kebetulan saya samakan dengan foto yang diminta dari Balediklat atau syarat hard copy yang harus saya bawa ke Diklat, yaitu dengan kemeja putih lengan panjang, dasi hitam, kerudung putih gitu. Tapi balik lagi teman-teman sesuaikan dengan peraturan yang berlaku ketika teman-teman mengikuti Latsar. Nah, itu nanti disesuaikan aja, diikuti. Nah, teman-teman bisa foto, oh ya, backgroundnya merah, dan dengan background merah. Saya rasa kalau background merah itu sama, karena ada beberapa yang berbeda, ada yang menggunakan jas atau dasinya dasi kupu-kupu. Nah, itu mungkin di peraturan yang berbeda. Nah, itu teman-teman harus cek dulu gitu. Selanjutnya tadi dokumen-dokumen pelatihan, sertifikat, surat undangan, surat tugas. Nah, yang teman-teman nanti akan butuhkan buat mengisi KTS ya, PKTBT KTS. Atau teman-teman mungkin yang belum mau Latsar bisa tuh nambah-nambahin. Sekarang kan banyak ya seminar-seminar online. Nah, teman-teman bisa ikut tuh seminar-seminar online buat dapetin e-sertifikatnya. Nah, itu nanti teman-teman bisa pakai buat nambah-nambah nilai di PKTBT yang KTS gitu. Terus selanjutnya mentor. Nah, mentor ini teman-teman sebaiknya sudah harus ketahui sebelum teman-teman ikut PKTBT.
Kalau aku kemarin, aku tahu mentornya ketika on kampus 1. Nah, itu baru tahu mentornya siapa. Biasanya, kalau dari pengalamanku, mentor ditentukan oleh ketua jurusan, atau bisa juga kalau di pedoman itu bisa atasan langsung atau yang ditentukan oleh ketua jurusan. Ada juga pengalaman dari teman-teman di universitas lain, mentornya itu teman-teman CPNS yang akan mengikuti latsar bisa mengajukan ke pimpinan nanti, yang apakah akan di ACC atau ditentukan dari pimpinan. Nah, itu tergantung dari instansi tempat teman-teman bekerja. Nah, itu sebaiknya teman-teman sudah memfollow up dulu terkait dengan mentor. Jadi teman-teman sudah tahu nanti mentornya siapa. Karena nanti di website teman-teman juga harus mengupdate data-data tentang mentor. Selain itu, untuk PKTBT KTS, mentor juga akan melakukan verifikasi terhadap dokumen KTS teman-teman yang kalian kumpulkan. Apakah diterima atau terverifikasi oleh mentor teman-teman. Oke, sementara dari gambaran umum PKTBT seperti itu, nanti aku bakal buat video lagi tentang KTU dan KTS secara lebih lengkapnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton videoku kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kalau aku jawab, insya Allah bakal aku jawab. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang akan melaksanakan latsar CPNS juga. Semoga tetap jaga kesehatan, semoga sukses latsar CPNS-nya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.